Terus ini tinggal 2 pertanyaan tadi. Ini kita kayaknya selesaikan aja. yang satu ini deh, minta doa ya beliau. Ini udah kemarin Udah udah kita bisa. doakan. Tapi ini ada pertanyaan yang mungkin ini akan bakal dibahas di episode ini. Karena tentang apa ini, pacaran gitu ya. Apa kita buat pertanyaan di tengah-tengah jalan? Ya terserah ente kan MC-nya ya, ente. Ini tapi ini pertanyaan ini. Pokoknya kita ikut antum lah, Zam. Oh iya, oke. Afan Ustadz, sebelumnya setiap orang yang mengucapkan syahadat itu akan masuk surga. Itu relate atau enggak sih? Kok bisa tanya gitu? Soalnya saya pernah dengar kalau orang yang pernah mengucapkan syahadat itu akan masuk surga. Ya betul. Tapi kan apa namanya, tergantung amalnya kan, itu nanti tingkatannya beda-beda. Walaupun kita udah syahadat tapi tingkatannya beda-beda gitu, tergantung amalnya gitu ya. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Waktu itu kita bacanya dari kitab Tajrid ringkasan Sahih Bukhari di satu hadis sebelum terakhir tentang kondisi hari kiamat di mana semuanya mencekam, orang-orang datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua jawabannya sama, nafsi, nafsi. Diriku sendiri, aku tidak bisa nolong orang lain. Hari ini aku melihat Allah Subhanahu wa taala sangat murka yang belum pernah kami lihat Allah semurka ini sebelumnya. Semua nabi itu mengusulkan untuk minta syafaat dari Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW sujud sangat lama, memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Kemudian Allah sudah ngasih izin kepada Nabi Muhammad untuk ngasih syafaat semua umatnya yang punya iman walaupun sebutir biji sawi, keluarkan dari neraka. Ternyata masih ada umatnya Rasulullah di neraka. Maka Rasulullah minta doa khusus. Sunan Ampel tuh dari perjalanan Gresik ke Surabaya, Ampel Dento bikin kipas, dibagi-bagi ke orang Kapitayan ya, penduduk Indonesia yang asli itu kan orang Kapitayan. Kasih kipas satu-satu. Ini kalau kamu mau kipas ini tidak usah bayar. Kamu cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu perjalanan 3.000 orang masuk Islam. Semangatnya adalah supaya mereka nanti dapat syafaatnya Rasulullah di hari kiamat dengan cara mereka mengucapkan la ilaha illallah rakyat sekali dalam hidupnya. Sunan Kalijogo juga kayak gitu kan, bikin pertunjukan wayang gitu kan. Kalau mau nonton free, tapi lewat gerbang namanya sekaten. Sekaten itu kan syahadatain. Itu satu pertunjukan bisa 10.000 orang lebih yang masuk Islam. Itu satu semangat yang luar biasa. Tapi kan gini, orang-orang ini masuk neraka dulu, baru dintas gitu kan. Gosok dulu baru dicuci di Nahril Hayah, terus kemudian nanti tempelnya cetok Jahanamiyun itu, eks neraka Jahanam lah. Ente pingin polos apa ada stempelian gitu. Nah, dia enggak tahu kalau neraka itu batu kecil segini, kalau diinjak kepalanya, otaknya langsung cair. Dan sehari di neraka itu kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud, seperti 1000 tahun. Ngomong-ngomong masuk neraka berapa hari ya? Wong kita hidup di dunia ndak ada api 70 tahun aja udah beratnya luar biasa. Sakit-sakit ya Pak ya. Apalagi ini 1000 tahun gitu loh. Di neraka lagi, wah ndak ada entengnya sama sekali itu. Nggak ada serunya sama sekali. Ndak ada serunya sama sekali. Lah kalau bisa kita tuh masuk surga tanpa masuk neraka itu sudah ahsan. Tapi bagi orang-orang yang mungkin putus asa, bagi orang-orang yang amalnya sedikit, bagi orang-orang, selama ente orang muslim, selama ente pernah mengucapkan syahadat, jangan pernah khawatir karena insya Allah kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini omongan bukan dipakai buat mereka yang seneng maksiat, ya akhir yang penting ada syahadat. Bukan kayak gitu cara makainya. Orang-orang yang udah hampir putus asa gitu kan, kayaknya anak udah gak bakal diampuni oleh Allah, kau tenang, nanti kayak gimana kita dapat syafaat dari Rasulullah gitu loh. Ada itu hadits. Kata sahih. Tapi ada yang ngomong ini Ustaz. Pernah dengar ada yang ngomong gini, mesti tuh dari kita tuh pasti tetap digodok di neraka dulu, baru nanti masuk surga. Itu gimana Ustaz? Ya belum tentu juga. Gimana? Pesimis. Itu enggak kenal Rabb itu, enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini loh. Kenapa kok orang-orang kafir itu ya menolak hari berbangkit, menolak neraka? Spiritnya sebenarnya satu. Mereka enggak mau bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Penolakan terhadap neraka, jahanam, siksa segala macam itu sejatinya penolakan sejak dini tentang aku nggak mau bertanggung jawab atas apapun yang kulakukan. Iya sih. Kayaknya kayak gitu orang-orang kayak gitu tuh pasti ujung-ujungnya dalam sanubari nggak mau tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Udahlah kita ke neraka bareng aja, semua juga ke neraka apa gitu. Tapi di dunia emang banyak orang-orang model-model begitu karena direkam di surat As-Saffat kan.
ingkit talaturdin, kok aku ikut kamu bentar lagi, beberapa hari lagi ikut pemikiranmu di dunia dulu, aku udah masuk kayak kamu sekarang di sini. Jadi ada momen di mana penduduk surga itu jalan-jalan sih. Temanku yang dulu pesimis kayak gini ini mana ini? Loh, oh di dalam loh. Talaturdin hampir aja ya. Aku ikut kamu ke situ ya. Mungkin kayak dokter ini ya, dokter visit pasien itu ya. Enggak juga sih. Ada momen kayak gitu. Lihat-lihat neraka. Masya Allah. Masih ada pertanyaan lagi ya Nizam? Masih ada. Masih Ini ada. tentang ini pacaran nih. Tentang pacaran. Ini Apa pertanyaannya Zam soal Oh, ini pacaran? biasanya langsung aja. memancing-mancing ini pertanyaan. Ini sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang aku butuh juga sih. Oh gitu. Tapi aku itu. nggak pacaran ya. Oh, enggak. Ini ada Enggak pacaran atau enggak case. ketahuan? Enggak, ini Oh. ada case. Ya mungkin harus perlu dijawab gitu loh. Ya tapi yang tanya orang bukan aku ya. Kamu juga gak apa-apa. Nanya lu. Kamu yang nanya juga enggak Ketika- apa-apa aja. Ketika orang berpacaran lama sampai nikah misalnya, apakah dosa mereka selama berpacaran akan gugur? Karena nikahnya itu. Nah aku sih enggak, kan ini bukan syahadat ya kan. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Oh, sangat mungkin. Jadi tapi jawaban ini bukan untuk aku tak merencanakan pacaran dulu terus nanti aku tak nikah biar tergugur dosanya. Gini loh, Allah Subhanahu Wa Taala ini salah satu nama dan sifatnya adalah Al-Ghaffar, Oh iya. yang kerjaannya setiap hari ngampuni dosa hamba-hambanya gitu. Jadi kita tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan kesalahan karena kullu bani Adam khata'in. Cuma kesalahannya kan macam-macam kan. Ada yang karena sengaja, ada yang karena enggak, ada yang karena menikmati, ada yang menyesalnya setengah hati. Ada orang yang maksiat dia lakukan, tapi setelah dia melakukan kemaksiatan itu pecah berkeping-keping hatinya, karena itu Allah ampuni dia. Kayak misalkan Oh iya iya. Sayyidina Nuaiman itu kan minum khamr, secara dohir minum khamr. Wah ditakzir, dihukum sama Rasulullah SAW, besok balani lagi. Mungkin orang kayak kita ya, apalagi yang pernah masuk pondok, wah kesel ini sama santri-santri muanid model kayak gini kan. Dulu aku Wah, bagian harus- keamanan tuh. Dihukumnya dikasih semut angkrang misalkan gitu. Lah, Sebut angkreng lagi. lah ya, kok ada muncul cerita ini ya tiba-tiba ya. Lah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum itu gemes gitu loh sama sahabat Nuaiman ini, mereka mengatakan semoga kamu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang, "Oh, la tal'anuh, kau jangan melaknat dia. Jangan kau laknat dia. Karena dia ini mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia." Jadi orang yang mungkin secara zahir itu ahli maksiat belum tentu hatinya seperti itu. Tapi yang lebih parah sudahlah zahir maksiat hatinya bosok pula. Wah, itu sudah sak komplit-komplitnya itu. Cuma kan tetap ada karena gini. Minum khamr itu satu kemaksiatan, ada dosanya. Tapi mencintai Allah itu juga salah satu amal soleh. Amal soleh bil qalb. Dan itu ada pahalanya. Kalau ternyata cintanya yang lebih berat daripada dosanya, Allah bisa ampuni. Apalagi dia genah-genah taubat dan lain sebagainya. Cuma anak peringatkan kepada teman-teman yang sedang pacaran atau menikmati pacaran dan lain sebagainya. Kan kita tidak ngerti matinya kapan. Iya. Kalau kita tobat sama Allah, Allah bakal ampuni. Cuma kan kita tidak ngerti kapan kita mati. Lagi pacaran, lagi masuk sebuah ruangan, sedang melakukan satu hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai, tiba-tiba cabut malaikat Israel, repot sudah. Ya kan? Kita enggak ngerti. Itu loh yang kita takutkan tuh sebenarnya itu. Tapi rahmat Allah tuh luas. Ya, Ya. semoga Ya. setelah sampai ilmunya punya semangat untuk berbenah. Kalaupun itu sudah pernah dilakukan, ditobati. Pengalaman-pengalaman buruknya ya jangan sampai terulang lagi. Yang belum jangan niat. Saya tidak bertanggung jawab ya. Masing-masing antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang antum lakukan. Wallahu a'lam. Jadi kan intinya kalau ini kan tanyanya dihapus dosanya gitu ya. Dihapus dosanya ya kalau dia taubat beneran Taubat, gitu loh. Dengan perbuatan pacaran itu dia menyesal gitu. Ya. Ya. Kalau dia nggak menyesal, nggak taubat ya cuman nikah doang ya tidak menghapus dosanya ya kan. Of course. Nanti di akhirat kan tetap ditimbang kan. Iya. Dosa pacarannya sama pahala nikahnya lebih banyak mana. Ya. Kalau banyak kebaikannya masuk surga. Banyak keburukannya bisa jadi diampuni Allah langsung masuk surga atau dimasukkan neraka dulu dicuci baru masuk surga. Selama kita orang mukmin, insyaallah Oke. diampuni. Ini udah nih. Udah terjawab. Udah terjawab semua nih pertanyaan. Lanjut kita.
Lanjut. Lanjut kami yang tadi. Gini Ustaz, kemarin ini nggak kerasa banget dulu Ustaz. Aha. Kita dari episode 1 sampai episode 4 ini gitu. Dan antum udah membahas dengan berbagai macam kisah-kisah gitu. Kalau dari anak pribadi itu dari kisah-kisah yang antum sampaikan tuh tentu insight-nya sangat banyak dan bahkan saya catat di sini gitu Subhanallah, jamin. supaya ingat karena kan pelupa banget. Nah, Ana menemukan satu benang merah tapi yang ini perlu dirajut, yang bisa merajut ya hanya Ustadz ini Zam. Wush, Kita nggak bisa merajut, kita punya benangnya, tapi yang bisa jahit, yang bisa ngerajut ini memang orang yang punya kapasitas Zam. Kalau kita bundet malah ya, nggak jelas. Jadi kalau dari antum ada nggak Ustadz dari apa yang antum sampaikan itu selama 3 episode ini sampai episode ke-4 ini tentunya Zam. Satu konklusi atau satu solusi untuk kita nih anak-anak muda yang sampai sekarang belum menemukan, masih banyak ya yang belum menemukan jati dirinya, bermasalah dengan berbagai macam permasalahan mulai dari anxiety, mental illness lah kalau Gen Z sekarang tuh dikit-dikit langsung kena mental, nulis di Twitter gitu. Biasanya gitu. Dan ada satu yang menarik juga Ustadz yang antum sempat singgung episode keberapa ya, 2 atau 1 ini nanti mungkin juga bisa jadi pembahasan kita. Itu soal kisah pernikahannya daripada Hashim itu, karena di balik sosok pria yang luar biasa itu ada wanita yang menguatkan biasanya. Oke. Kurang lebih nggak tahu juga, saya belum pengalaman ya juga. Nanti akan dijelaskan Ustaz ya Far. Gimana Ustaz? Ya, khair. Di pertemuan perdana kan kita berbicara tentang anak muda tuh harus jadi solusi. Ini loh Hashim sebagai panutannya gitu. Iya. Terus kemudian di episode kedua kita sedikit lebih mendetailkan lagi, sebenarnya hanya mengulang tapi kita lebih detailkan teknis-teknisnya bahwa Hashim dalam menyelesaikan masalah tuh dia punya visi yang besar, punya kemampuan leadership, manajemen, komunikasi dan lain sebagainya. Lalu di episode ketiga kita coba membahas apa sih yang dihadapi Hashim. Yang dihadapi Hashim waktu itu banyak sekali problematika A sampai Z-nya komplit dari level pribadi sampai level negara. Itu kan akhirnya kita membahas jahiliyah yang macam-macam itu, ada dhannul jahiliyah, ada tabarrujul jahiliyah, ada hamiyatul jahiliyah, ada hukmul jahiliyah, itu yang kemudian kita bahas. Walaupun mungkin kalau mau membahas ini kata Ustadz Hanif berapa pertemuan tidak selesai ini ya, panjang itu pembahasannya. Tapi setidaknya kita punya gambaran kan dari hal-hal tersebut. Nah kemudian insya Allah di pertemuan ini harapannya ya dari sekian banyak permasalahan tuh rak ketang ada satulah yang betul-betul kita bisa selesaikan. Rak ketang ada satulah yang bisa kita selesaikan, dan pasti tadabbur kisah Al-Quran ini sebagai salah satu metode kita untuk mencari jawaban-jawaban dari keresahan itu kan, ya kan. Tapi kadang-kadang belajar tadabbur kisah Quran ini nggak bisa sendiri, kita butuh guru. Ana aja kalau nggak dijelasin sama Ustadz Hanif nggak paham loh. Dan bukan cuma antum yang belajar, Ana juga belajar dan sangat menikmati ketika Ustadz Hanif nyampaikan keterangannya, ayatnya gini, ilaf tuh dibahas ternyata seperti ini. Kita nggak bisa, kita butuh guru untuk menerangkan sesuatu supaya kita nggak gagal paham dan salah paham gitu kan. Salah satu poin yang ingin kita tekankan di forum kali ini untuk teman-teman bawa pulang sebagai oleh-oleh, bahwa ternyata kita tuh belajar mesti banget sama guru. Mesti banget kita belajar sama guru, dan nanti efek dari belajar sama guru tuh banyak banget. Kalian dapat circle, kalian dapat pemahaman yang utuh, yang lurus, gimana Rasulullah, para sahabat, dan salafun soleh memahami, dan seterusnya. Paling tidak itu hal-hal yang mesti dipegang baik-baik sama teman-teman. Terus di kesempatan kali ini anak sesuai janji ya, tadi ditagih sama Grafika nanya soal kisah cintanya Hashim, dan ada hikmah apa di balik kisah cinta itu. Ya. Siapa sih orang yang ngerasakan manfaat dari kisah cinta itu ya? Kita tahu Hashim adalah orang yang merintis jalur dagang dengan sebuah surat perjanjian keamanan yang kemarin kita bahas, namanya Ilaf. Ya. Hashim ini adalah seorang problem solver yang luar biasa. Dia menyelamatkan orang Quraisy dari bencana kelaparan dan kematian itu kan yang Allah
ingatkan. Karena ketika itu Hashim membangun jalur perdagangan tersebut, beliau bersama 4 saudaranya yaitu Al-Muttalib, kemudian Naufal dan Abdus Syams melakukan perjalanan, kemudian itu menjadi satu kebiasaan yang diperbaharui gitu ya. Kebiasaan orang Quraisy yang diperbaharui, disempurnakan, dirapikan, yes, of course. Kalimat yang tepat itu berarti dirapikan. Yang sebelumnya carut marut ini jadi jauh lebih rapi dan lebih apa istilahnya tepat sasaran lah gitu, Efisien. Gitu ya, efisien. Suatu hari dalam perjalanan dagangnya ini, ingat ya Hashim itu kan usianya muda. Masih di bawah 20 tahun. Ya, ketika jadi solusi masalah itu dia masih muda dan wafatnya juga masih muda banget kan. Antum bayanganlah range usia dia ketika itu antara 20 sampai 25. Suatu hari Hashim ini melakukan perjalanan dagang ke Syam. Oke, ke Syam itu kan ke utara. Rihlata apa berarti? Rihlatus Soif. Nah, sukses dia bawa barang dagangan yang sangat banyak. Nah, ketika pulang, Hashim ini beristirahat di sebuah tempat yang namanya Yathrib. Madinah. Yes, nanti suatu hari Yathrib ini akan dirubah namanya oleh Rasulullah menjadi Madinatul Munawwarah atau Madinatul Nabi. Hashim singgah di situ Hashim selama beberapa hari, ya kan? Istirahat situ, nginep di hotel situ, ya kan? Beberapa hari. Oh, namanya pengusaha tajir kayak beliau tuh nginep berapa hari tidak masalah. Kalau orang kantong cekak kayak kita ya, nginep 2 hari udah kembang kempis kita. Udah ada hotel berarti ya? Loh, gini Udah ada. ada. Ya udah ada ya Bang. Harusnya. Adalah penginapan ada. Cuma ya enggak kayak sekarang gitu. Ada sohibi orang Afrika. Dia datang ke Indonesia ini untuk cari bahan-bahan yang dibutuhkan negaranya. Oh, dia cari batik, minta tolong sama anak, tolong carikan batik 2 kontainer, ya marhaba. Kita bantu cari. Sekali deal 2 kontainer, itu dia bisa hidup foya-foya setahun sampai 3 tahun loh. Nggak usah kerja apa-apa sama sekali. Hasil keuntungan dari transaksi 1 kontainer tadi itu. Jadi dia setelah dapat keuntungan, nanti dia keliling Indonesia, mana tempat yang mau tak sasar, ya marhaba sini. Anak tinggal situ, nyewa hotel setahun, beli mobil baru, setiap hari makan, telepon-teleponan sama orang, cari informasi tentang barang apa lagi yang bakal dibutuhkan. Bayangin ini cuma 2 kontainer, antum bisa bayangkan Hashim waktu itu. Jadi kalau misalkan dia selesai nih, oke udah pulang dari Syam, duit dah banyak, bawa makanan banyak, staycation dulu ya kan dia sekian lama ya. Ya sah-sah aja, enggak bakal habis tuh duitnya. Nikah lagi. Belum nikah bosku. Belum nikah. Masih jomblo kayak ente ini. Kapan nikahnya? Hashim ini yang sedang staycation di Yathrib tadi itu di pasar. Lalu matanya tertuju kepada sosok wanita yang sangat luar biasa. Cantik betul orangnya. Hashim ini ceritanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Cantik, pakaiannya sopan, terlihat sangat menjaga kehormatan, dia menjaga bicaranya, anggunnya. Perempuan ini istimewa. Namanya Salma bintu Amru Al-Khazraji. Pacaran enggak tuh, Tat? Enggak usah tak jawab. Namanya Salma ya? Rasulullah SAW tuh kemarin ketika kita ngaji kitab Sabilul Idhikar di pondoknya Ustaz Habibie, kitabnya Imam Haddad, itu diceritakan tentang ayat wa taqallubaka fis sajidin. Itu maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berpindah dari tulang sulbinya Nabi Adam masuk ke rahimnya Ibunda Hawa. Turun lagi ke tulang sulbi anaknya Nabi Adam, pindah lagi ke rahim istrinya. Terus gitu sampai ayahnya Abdullah dan semua bapak-bapaknya Rasulullah SAW sampai Nabi Adam itu semuanya disebut sama Allah as-sajidin. Orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya orang soleh. Jadi kalau kau nanya Hashim pacaran enggak? Ya, jawab sendiri pakai ayat itu ya. Ini kan ini biar orang-orang paham juga. Biar fix kan. Oke. Ya marhaba. Ngelesnya pinter nih. Ya, Anda nih. Kan ini MC aku tuh ngono. Enggak kelas. Kayak beneran. Ini biar memahamkan teman-teman juga. Istimewa. Spek ente top. Ya, oke. Sampai mana tadi? Dia ngelihat Salma. Kemudian dibuntuti, dicari informasi seputar perempuan itu, didatangi keluarganya. Kemudian Hashim menyampaikan maksudnya ingin menikahi si Salma. Ngomong-ngomong, Sayyidah Salma ini sudah pernah menikah. Dia posisinya janda, tapi seorang janda yang sangat menjaga kehormatan. Dan Sayyidah Salma ini udah banyak laki-laki yang ingin ngelamar beliau.
Tapi belum ada satupun laki-laki yang membuat hati beliau tertarik. Tapi khusus untuk laki-laki yang datang ini yang namanya Hashim bin Abdi Manaf, katanya pemimpin Quraisy ini kok rodok berbeda gitu. Wajahnya itu punya satu pancaran yang tidak biasa, tidak seperti laki-laki pada umumnya. Aura 100% itu. Aura 100%. Karena siapapun yang ada hubungannya sama Nabi Muhammad SAW, terutama datuk-datuknya, itu pasti memancarkan auranya Nabi Muhammad SAW. Cahayanya Rasulullah itu ada di wajah beliau. Kenapa kok orang kalau ketemu datuk-datuknya Nabi Muhammad itu tunduk dengan haibahnya, wibawanya? Wah, ada auranya Rasulullah, bukan 100%, 1100%. Nah, itulah kisah asmaranya, di mana di situ Hashim mengagumi, kemudian ya cowok muda punya duit, serius, langsung datangi orang tuanya, dan sikapnya, akhlaknya, sopan santunnya itu membuat Sayyidah Salma juga jatuh cinta. Dan sempat itu ketika prosesnya Sayyidina Hashim itu mengatakan, ana kalau belum nikah sama dia, ana belum akan meninggalkan Madinah dan belum akan pulang ke Mekah. Tuh cowok tuh gitu ya kan. Keren. Nah, ya. Kalau punya mau harus dapat himmatal muluk, kata Imam Syafi'i. Ambisiku ambisi raja, harus dapat gitu. Tapi kalau nggak dapat ya jangan baper, jangan langsung mewek, bunuh diri ya, enggak. Langsung ngiling kemana, biasa aja, cari perempuan yang lain, perempuan banyak. Itu kok tekan Hashim, kok tekan kono. Fokus. Walhasil Hashim berhasil mendapatkan hati Sayyidah Salma dan menikahlah. Beliau ini salah satu perempuan dari keturunan suku Khazraj. Suku Khazraj itu yang sering perang dengar. juga. Ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah kan nanti ada dua suku yang bertikai, namanya Aus dan Khazraj. Mereka diadu domba oleh tiga suku Yahudi utama ya kan, Bani Quraidah, Bani Qainuqa sama Bani Nadir. Ya. Oke. Kemudian dari pernikahannya dengan Sayyidah Salma ini lahirlah seorang anak. Dikasih nama Syaibah. Syaibah ini laki-laki apa? Laki. Oh, laki namanya Syaibah. Enggak semua yang ada tak marbutohnya cewek. Hamzah itu ada tak marbutoh ya tapi laki. Ya tak? Tolhah itu ada tak marbutoh ya tapi laki. Syaibah ini laki. Ada riwayat bahwa ketika bayi ini lahir sudah ada ubannya, makanya dinamai Syaibah. Syaibah itu kan artinya uban, tua beruban, Syaibah. Tapi kok namanya gitu? Maksudnya itu kan perbedaan yang agak jelek ya mungkin ya? Oh enggak. Menurutmu? Menurutmu. Kan Tapi orang-orang bagi orang Arab tuh, oh ini anak masih kecil, tapi udah ubanan kayak bakatnya kalau besar dia akan jadi orang yang berwibawa gitu loh. Ya? Lebih tua dari usianya. Positif mungkin nanti gitu. kalau ini udah ketemu sama Sayyidina Hashim, mbok tanya, kenapa kok namanya Syaibah? Mungkin kalau di Indonesia kan jadinya aneh, uban gitu sama gitu. Ya, enggak, maksudnya kalau orang-orang kan sekarang nggak pede dengan uban gitu loh. Maksudnya uban nih mungkin pikirannya tuh negatif gitu loh. Tergantung informasi yang sampai kepada dia tentang uban. Oh ya. Kalau dia bilang oh uban itu cahaya, oh ya, insya Allah ora apa-apa ubanan. Ustaz Hanif insya Allah ini mikir kambing terus mikir umat. Oh kan semua nabi itu pengembala kambing ya. Tapi gak tak gembala. Iya. Oke, balik lagi ke ceritanya. Sayyidina Hashim dan Salma punya anak namanya Syaibah. Syaibah ini tinggal sama uminya di Yathrib. Abahnya pulang. Kemudian abahnya kalau perjalanan ke Syam nanti berangkatnya atau berangkatnya atau pulangnya mampir ke Madinah, nengok istrinya ya sama nengok anaknya. Jadi pasti tinggal itu udah punya anak ya? Ditinggal sudah punya anak. Di sekitar sekian bulan di situ ya? Yes, nginep situ sekian waktu, sudah ada tanda-tanda kehamilan, kemudian pulang. Kemudian beliau dalam keadaan sudah pernah bertemu dengan anaknya yang namanya Syaibah tadi, dan luar biasa cintanya Ibunda Salma sama Syaibah ini luar biasa karena dari kecil menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, tanda-tanda kesolehan. Wajar wa taqallubaka fis sajidin, ini bakalnya Nabi kok gitu. Yeah. Dan Syaibah kecil ini sangat mirip dengan abahnya. Fisiknya, akhlaknya, karakternya. Dari kecil udah menunjukkan aura leadership yang luar biasa. Wajar anak kepala suku ya. Yeah. Dan itu Syaibah kecil ini adalah obat hati bagi ibunya kalau pas lagi kangen sama suaminya. Ya, sering ditinggal ya. Tinggal terus. Apanya safar ya kan, ke Syam, balik ke Mekah, cuma transit mampir sekian hari gitu aja. Sampai suatu hari Sayyidina Hashim meninggal dunia.
Dalam keadaannya masih kecil. Anaknya Saibah ini mungkin usia baru 3 tahun apa 6 tahun. Anaknya masih kecil, abahnya meninggal. Dan ketika Hashim meninggal, Saibah ini ya tetap di Madinah sama umiknya. Umiknya berat sekali kalau misalkan tiba-tiba anak ini mau ditarik dibawa ke Mekah, ya masih diasuh lah sama umiknya, diasuh, disayangi, dicintai betul. Nah, sebelum Sayyidina Hashim ini meninggal di Gaza waktu itu, sempat berpesan kepada saudaranya yang paling disayangi namanya Muttalib. Wahai saudaraku, ini nanti kalau aku mati, aku titipkan anak semata wayangku, anak tercintaku ada di Madinah. Sekarang dia sama umiknya. Minta tolong nanti kalau sudah tiba waktunya, kau bawa anakku ke Mekah. Kamu sayangi dia sebagaimana kamu menyayangi anakmu sendiri. Didiklah dia untuk menjadi khadimul haramain, pelayan-pelayan Masjidil Haram. Gitu. Pesannya Hashim sebelum meninggal kepada saudaranya Al-Muttalib. Walhasil setelah Hashim ini meninggal, sebenarnya sudah beberapa kali Al-Muttalib ini datangi Sayyidah Salma untuk minta si Saibah kecil ini. Diminta mau dibawa ke Mekah. Sekali berat, 2 kali masih berat, 3 kali, 4 kali, tidak gampang. Sampai Al-Muttalib ini lupa. Maksudnya sampai sekian tahun, sudahlah wis, ketoknya belum menemukan titik terang dan solusi gitu, sampai akhirnya betul-betul terbengkalai dan sampai lupa. Tapi suatu hari dia teringat pesan atau wasiat daripada saudaranya itu, kemudian dia datang lagi ke Madinah, kali ini memohon dengan sangat kepada Sayyidah Salma menginap di sana selama sekian waktu, kemudian melakukan negosiasi tentang ya ini hari ini Quraisy sedang membutuhkan pemimpin, seorang pemimpin. Wah, anakmu ini sangat mewakili, apa kau tidak mau melanjutkan perjuangan suamimu? Intinya proses selama sekian hari di Madinah itu akhirnya membuahkan hasil, membukakan pintu hatinya Sayyidah Salma tadi ketika dikatakan, apa kamu tidak ingin ini anakmu melanjutkan perjuangan daripada ayahnya, suamimu? Walhasil diizinkan, baik, saya izinkan anakku untuk pulang ke kota Makkah untuk melanjutkan khidmah orang tuanya, bapaknya yaitu Sayyidina Hashim. Pulang dibawa oleh Al-Muttalib karena orang-orang Mekah tidak tahu kalau dia punya anak. Boh iki anake sapa? Disangka Saibah ini budak yang dibeli dari pasar budak. Walaupun ganteng jane orang-orang Quraisy rotok bermasalah. Makanya mereka kemudian memanggil anak itu si Saibah sebagai Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Oh, ini hasil beli budak dari mana ini ya kan? Nah, panggilnya Abdul Muttalib. Padahal nama aslinya Saibah. Dan Abdul Muttalib itu kan kakeknya Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian nanti dididik, digembleng sama pamannya yang namanya Muttalib itu untuk menjadi calon pemimpin yang luar biasa. Dan nanti insya Allah jangan di sini ceritanya, nanti habis waktunya. Ceritanya Abdul Muttalib ini lebih panjang lagi daripada ceritanya Hashim, karena dia ini salah satu orang, orang inti yang punya peran sangat besar dalam sejarah Makkah. Salah satunya dia adalah yang menemukan Zam-Zam. Udah disepil sama Ustaz Hanif. Yang menemukan Zam-Zam. Ya akhir. Ini poin yang ingin Ana sampaikan sama antum. Suatu hari, tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sudah jadi Nabi 14 tahun. Ya. Sudah dakwah di Mekah 13 tahun. Bulannya Muharram. Waktu mau hijrah berarti? Beliau berangkat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke kota Madinah atau Yathrib. Kota Madinah atau kota Yathrib ini bukan tempat asing bagi Nabi Muhammad. Ketika para sahabat itu, ketika Nabi Muhammad SAW datang itu kan para sahabat hebohnya luar biasa. Semua orang keluar rumah, ada yang manjat pohon, ada yang manjat pagar. Begitu kelihatan Nabi Muhammad disambutnya luar biasa, ditabuh duf. Tala'al badru alaina. Anak kecil meluk Rasulullah, ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu ya Rasul. Kau tahu aku dari mana? Kita belum pernah ketemu dari dulu. Itu nanti rahasianya di pendidikannya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ada seorang ibu, ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu ya Rasulullah. Aku pengen ngasih hadiah tapi aku enggak punya apa-apa kecuali anakku. Anakku tak kasihkan, umumnya Anas bin Malik gitu. Sampai kayak gitu tuh nyambut Rasulullah SAW. Dan para sahabat semuanya berebutan pingin ngambil tali kekang
Untanya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayo nginep di rumah saya aja. Ayo nginep di rumah saya aja. Anak datang ke satu kota tuh ya, enggak gitu-gitu amat orang. Soalnya kan kita enggak dikenal. Rasulullah SAW juga sebenarnya enggak dikenal, enggak begitu dikenal oleh penduduk Madinah ya. Baru-baru kok dikenalnya sejak Sayyidina Mus'ab dakwah ke sana. Illa dari cerita-cerita orang Yahudi ya. Tapi luar biasa orang-orang itu pingin Rasulullah jadi tamunya. Kata Rasulullah SAW, da'hu fa'innahu ma'mur. Biarkan onta ini jalan karena dia diperintahkan sama Allah. Di mana onta itu menderum, disitulah saya akan memulai dakwah. Nanti kan disitu dibangun Masjid Nabawi, dibangun rumahnya Rasulullah, disitu beliau mulai berdakwah. Ternyata onta itu menderum di perkampungan Bani Khazraj. Kampungnya siapa? Kampung neneknya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berdakwah atau berhijrah ke tempat lain, ke tempat yang tidak dikenal sama sekali, tapi berdakwah di kampung neneknya sendiri. Itu memang rumahnya, kampung halamannya Rasulullah SAW, di mana di situ ada Sayyidah Salma dulu neneknya ya, neneknya Rasulullah SAW. Poin yang ingin tak sampaikan ke teman-teman adalah kalau hari ini antum sedang merintis privilege untuk anak dan cucu antum, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun yang antum lakukan, karena bisa jadi dari kebaikan kecil yang antum lakukan itu akan terjadi perubahan yang sangat besar di alam semesta ini. Kan Sayyidina Hasyim kan buka jalur dagang, menikahi perempuan yang dia anggap sangat baik, menjaga kehormatan sehingga nanti akan melahirkan keturunan yang baik. Ternyata betul, lahirnya Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang diutus Allah untuk mengentaskan kejahilian dari yang donul jahiliyah sampai hukmul jahiliyah. Itu kan dahsyat banget gitu loh. Jadi kita kalau beramal tuh jangan apa ya istilahnya, hitung-hitungannya terlalu pendek. Nek nggak untung hari ini aku nggak mau amalkan. Banyak orang gitu ya. Amal tuh hitung-hitungan banget. Apa khasiatnya apa nih? Khasiatnya apa sekarang? Oke, aku hadir JNC malam ini, apa faedahnya aku dapat? Aku nggak dapat ini, aku nggak dapat itu, nggak dapat gratisan umroh misalkan. Bisa aja nanti suatu hari JNC ada gratisan umrohnya, tapi kan sekarang nggak ada. Apa faedahnya? Aku ngerjakan kebaikan ini. Yang tak tolong orang miskin, nah aku nolong, apa faedahnya buat aku? Nggak gitu konsepnya dalam berbuat kebaikan. Berbuat baiklah, Allah nanti yang atur kapan kebaikan itu akan kembali. Tadi kan di awal kan udah spill kan tentang surat Al-Kahfi itu. Allah sampai mendatangkan 2 orang nabi dari negeri yang sangat jauh sekedar untuk dandani tembok yang mau runtuh milik 2 orang anak yatim, karena di bawah situ ada hartanya. Bukan karena anak itu soleh, tapi karena bapaknya soleh. Bapaknya itu pun sebenarnya jitnya, kakeknya yang ke-7. Apa pelajarannya? Kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah. Karena kita tidak ngerti, mungkin bukan kita yang panen, tapi anak cucu keturunan kita. Bahkan mungkin cucu kita yang ke-7 nanti mendapatkan manfaat daripada kesolehan kita. Nah mungkin satu hal sebagai apa istilahnya, mungkin bridging juga ke materi yang nanti akan disampaikan sama Ustadz Hanif ya. Paling enggak teman-teman yang hadir JNC menyelesaikan satu bab ini. Paling enggak ya, di pertemuan perdana dan series perdana ini kita menyelesaikan satu masalah, yaitu ketidakyakinan kita masalah rizki. Ini kan salah satu penyebab banyak sekali penyakit lain muncul gitu kan. Insecure gara-gara enggak punya duit, gara-gara belum punya apa gitu kan. Pingin healing tapi enggak punya duit, repot juga enggak bisa ya kan. Nah, ini tapi apakah duit itu rizki? Apakah rizki itu selalunya duit? Gimana sih konsep rizki sehingga anak-anak muda yang hari ini sedang galau soal rizkinya tuh setidaknya keluar dari majelis ini rodok padang lah gitu ya. Ada ayat kunci yang ingin Ana sampaikan. Nanti Ustadz ini punya ayat lain yang lebih dahsyat. Gitu. Sengaja tak gitu-gitu no. Ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wah, kita udah sering dengar. Tujuan kita diciptakan untuk ibadah, semua sama-sama fix. Tahu. Ibadah itu ya ibadah mahdhoh dan ibadah yang selain mahdhoh. Kalau definisinya ibadah itu kan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah min qaulin aw fi'lin dhahiran aw batina. Ya, segala sesuatu baik perkataan atau perbuatan
baik zahir ataupun batin yang kita kerjakan niatnya untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah, atau kalau kita kerjakan kita mendapatkan cinta dan ridho Allah. Itu ibadah semuanya. Bisa jadi seorang itu membawa karung mulung, dia yakin mantap bahwa penghasilannya halal, kemudian dari rezeki yang dia punya dia nafkahkan untuk anak dan istrinya, dia punya niat, ya Allah aku kasih istriku supaya istriku tidak minta-minta, ya Allah aku kasih ini sebagai biaya pendidikan anakku supaya nanti anakku jadi seorang hufad, penghafal Al-Quran, orang yang bisa menjelaskan Islam dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Oh, dia keluar dari pagi sampai malam, sak capeknya, sak ngantuknya, semuanya itu ibadah. Oke, kita sama-sama tahu, kita semua diciptakan untuk ibadah. Hubungannya ibadah dengan rizki apa Ustadz? Allah menghubungkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ma uridu minhum mir rizkin, kata Allah setelah menjelaskan kalian tidaklah aku ciptakan wahai jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ma uridu minhum mir rizkin, aku itu tidak minta rizki dari kalian. Aku tidak berharap rizki dari kalian. Allah tidak minta sesuatu dari kita. Kalau Tuhan-Tuhan lain selain Allah mungkin butuh sesajen, ya kan? Ya. Ada yang sesajennya kelapa, ada yang sesajennya duit, ada yang macam-macam sajennya. Tapi Tuhan lain butuh sesajen. Allah enggak. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta mereka ngasih makan aku. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah ar-razzaq, yang pekerjaannya setiap hari itu memberi rizki kepada hambanya. Nabi Sulaiman pernah bilang sama Allah, ya Allah saya ingin nyoba ngasih rizki seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini sehari aja. Ya Her, kalau kayak gitu siapin. Rasa kaya ya. Oh ya, Nabi Sulaiman kayanya mentok, penguasa dunia. Beliau kumpulkan bahan makanan sebanyak mungkin. Beliau bayangkan, populasi singa mungkin sekian, berarti kebutuhan dagingnya sekian, apa disiapkan semua sama Nabi Sulaiman untuk seluruh makhluk hidup sesuai dengan hitungan beliau. Setelah siap, ditanya sama Allah, kau mau ngasih makhluk yang laut dulu apa darat dulu? Nabi Sulaiman, ada laut juga ya. Oh iya ya laut ya. Laut dulu aja deh ya Allah, aku ingin ngetes. Laut dulu laut. Dikira ikan makanya dikit ya. Dikira ikan makanya dikit. Subhanallah, Allah datangkan satu ikan. Dan semua yang disiapkan Nabi Sulaiman habis. Baru satu ikan. Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih semua hambanya rizki, tidak ada satupun yang luput. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Cuma kenapa anak-anak muda hari ini tuh kok ngerasa rizkinya seret terus? Karena mindsetnya, pemahamannya, maklumatnya tentang rizki sempit. Disangkanya rizki itu harus duit. Padahal istri solehah tuh rizki, anak soleh itu rizki. Hadir di JNC itu rizki. Hadir di JNC rizki. Ilmu. Punya guru yang membimbing kita mursyid itu rizki. Ya kan? Punya tetangga yang baik, rizki. Punya kawan, punya sahabat, semuanya rizki. Bahkan rizki yang paling tinggi disampaikan oleh Nabi Sulaiman ketika dikasih hadiah sama Ratu Saba tuh loh. Yang banyaknya kayak gitu. Kata Nabi Sulaiman, apakah kalian mau menyogok aku dengan harta? Padahal yang Allah berikan padaku, yang Allah rizkikan padaku jauh lebih baik daripada ini. Apa yang jauh lebih baik daripada harta? Allah katakan di ayat 15 surat An-Naml, wal ilmu. Ilmu itu puncaknya rizki. Ilmu itu rizki yang paling tinggi. Dengan ilmu orang bisa menyelesaikan banyak hal. Kau dikasih duit 1 miliar tapi kau enggak punya ilmu. Habis sebulan buat judul. Iya. Seminggu mungkin Mas. Seminggu. Mungkin bahkan lebih kurang dari itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia ditanya, kau mewariskan apa buat anak-anakmu? Aku wariskan buat mereka takwa. Takwa itu kan fondasinya ilmu. Kalau mereka itu orang yang bertakwa, Allah akan cukupi mereka. Dan kalau mereka maksiat, saya tidak kena dosa karena saya tidak ninggali apa-apa. Itu spek yang sangat luar biasa dalam bab. Saiki di prakteknya di omeli mertua kayak. Wah ya repot, jangan. Ini hanya adegan yang dikerjakan oleh profesional, jangan buat ditiru di rumah ya. Jangan ditiru di rumah, bisa gegernya alam semesta. Kadang-kadang anak-anak Gen Z yang katanya cerdas penuh pengalaman ini, mohon maaf loh, kadang mungkin nontonnya terlalu banyak jadi kurang memperhatikan hal-hal kecil yang ada di sekitar. Contoh nih masalah rizki ya. Pernah enggak teman-teman dengar informasi ada ribuan cicak mati kelaparan karena enggak nemu nyamuk misalnya gitu. Diberitakan di TV One. Ada enggak? Udah ada kisah kayak gitu. Padahal subhanallah kalau antum mau renungkan, cicak tuh enggak punya sayap, makanannya semuanya terbang.
Ini kalau cicak tuh Gen Z gitu ya, apa punya otak gitulah. Cicak ini protes, ya Allah kau ciptakan aku nih salah desain. Harusnya aku punya sayap, makananku terbang semua kan gitu. Iya. Tapi subhanallah, cicak enggak punya sayap, nyanyinya cicak-cicak di dinding, diam-diam bertasbih, datang seekor nyamuk, alhamdulillah. Ah, yang datang nyamuknya apa cicaknya? Nyamuknya. Kalau bagi cicak itu rizkinya datang, masa orang sampai stres takut rizkinya nggak datang, sampai curang, sampai bohong, sampai nyuri, sampai korupsi, sampai riba, karena takut tidak dapat rizki. Berarti dia juga kalah sama kambing. Ada teman-teman pernah ngelihat kambing keluar rumah bawa arit sama bawa karung, bing, ngondi bing, kok nggak arit barang. Ngarit Pak Ustad. Ada kambing bisa gitu ringan anak. Lah ya makanya. Tak delegasikan jadi satu ngarit. Enak ente tidak perlu ngarit ente ya kan. Loh, kambing enggak ada mikir ngarit. Berangkat pagi lapar pulang kenyang. Ya enggak? Burung juga gitu. Allah mengatakan tentang rizkinya burung, diumpamakan dengan rizki kita kan, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair tabtu himasan wa taruhu bitana. Burung itu berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Burung itu kalau terbang dari sarangnya, bawa GPS apa enggak? Kerjanya di mana dia? Punya pekerjaan tetap, gaji UMR apa enggak burung itu? Tidak ada ceritanya burung mati kelaparan. Itu makhluk-makhluk yang enggak punya akal. Kok kita manusia takut banget masalah rizki? Ada masalah. Dan bahkan mohon maaf, banyak orang-orang yang merasa sedang mengejar rizki tapi sebenarnya sedang dipermainkan sama dunia. Ana sering membahasakan jam tangannya mewah mahal miliaran tapi dia tidak punya waktu. Kasurnya mewah empuk tapi tidak bisa tidur, insomnia. Kalau mau tidur harus minum obat dulu. Ana punya teman, dah meninggal orangnya. Kasurnya itu belinya dari Italia, harganya ratusan juta. Gua di gudangnya tidak dipakai. 2 apa 3 gitu Ana lupa. Ana tuh mikir berarti yang dipakai sama dia lebih mahal lagi mungkin. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia punya rumah besar mewah, tidak pernah dipakai. Wong dia di Indonesia cuma 20 hari dalam setahun. Yang pakai rumahnya siapa? Pembantunya. Jadi itu rumah rezekinya siapa? Rezekinya pembantu. Mobilnya banyak, tidak mungkin kan mobil 10 dipakai bareng-bareng. Satu orang pakai 10 mobil langsung kan tidak bisa. Pakai satu, ya, kecuali kau gurita, kakimu satu sana, kakimu sana. Ya, mobil pakai sendiri sekali ya. Mobilnya ditinggal terus, yang pakai siapa? Supirnya, dipanasi, dipakai, yang pakai supirnya. Istrinya cantik pun dipakai sama supirnya. Ini orang kerja apa dikerjani ceritanya ini sebenarnya. Dia punya mindset rizki itu harus duit. Wah subhanallah rekeningnya numpuk, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Sekali mati langsung dibuat rebutan sama warisnya. Dia tidak dapat apa-apa ilah dosa. Dikubur, disiksa, besok ditanya tentang hartanya, bahkan itu dia tidak menikmati sama sekali. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, dalam urusan rizki ini, loh tadi hubungannya sama ayat tadi apa Ustadz? Kok habis ibadah rizki? Jadi rizki kita itu sebanding dengan kualitas ibadah kita. Kalau ibadahnya kita bagus, insya Allah rizki kita melimpah. Tapi kalau ibadah kita rusak, rizki kita bermasalah. Dan ingat, rizki tidak harus selalu berbentuk duit. Loh itu orang kafir kaya, saya udah ibadah 5 waktu tapi kok tetap miskin. Seandainya dunia itu berharga bagi Allah, orang kafir pun tidak dikasih. Saking tidak berharganya dunia, siapapun dikasih. Yang lebih berharga ilmu, karena orang kafir tidak dikasih ilmu. Maka kita sebagai orang muslim tidak boleh insecure. Kita lihat kisahnya Ibunda Maryam kan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab pasti ada rizki. Dikatakan itu buah-buahan surga. Ditanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, kau dapat ini semua dari mana? Jawabannya yakin, mantap, qondillah. Ini semua datangnya dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi. Sesungguhnya Allah kalau memberi rizki tidak pakai hitung-hitungan. Kalau kita sama Allah hitung-hitungan, justru rizki kita malah sedikit. Tapi kalau kita tidak hitung-hitungan, Maryam tidak kerja, tapi setiap hari bisa makan. Rizki itu kan intinya apa yang kita pakai, Apa yang kita makan? apa yang kita makan, apa yang kita kendarai, udah. Sisanya sesuatu yang bakal wallahu alam bishawab. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini tadi pertanyaanku kan soal ini Zam. Soal solusi konkret, dan ini udah mendapatkan satu solusi
yang jelas juga gitu loh. Kita akhirnya cara pandang kita tuh bisa berubah. Mungkin buat teman-teman yang mendengarkan juga yang tadinya mungkin khawatir ya utamanya soal rezeki itu tadi. Saya pun awal-awal juga khawatir gitu Ustaz, terkait rezeki itu kalau dihitung-hitung tuh kayak dikit ini gajinya. Tapi yang nggak tahu justru kok cukup. Iya, cukup dan ternyata apa yang kita ikhtiarkan tuh, apa yang Allah berikan itu jauh lebih besar dari apa yang memang benar-benar kita ikhtiarkan, kita hitung-hitung gitu loh. Ternyata ya, mungkin antum juga pebisnis ya, Jam, nggak tahu juga gimana. Kan tadi Azam habis curhat, Beb. Pusing katanya, wah padahal aku nggak boncos-boncos banget gitu hari ini. Nggak boncos ya? Pusing dia. Nggak boncos ya pusing, gimana boncos? Insya Allah penjelasan dari Ustadz Ja'far tuh tadi betul-betul insya Allah akan membuka daripada pemikiran kita lah mengenai konsep rizki gitu. Tanya masih pusing nggak nih? Gimana? Ini udah agak mendingan nih gara-gara materi ini. Agak mendingan. Jadi jangan mujamalah lah ya. Nggak pusingnya itu bukan penat ya, karena sakit kepala beneran. Dia kayaknya udah pingin nikah Ustaz ini. Dari wajahnya kelihatan gitu. Apa duitnya banyak tapi kurang terawat. Duit nggak bisa kerawat antum terus. Tumpuk terus ya. Itulah. Oke, ini tadi kan Ustadz Ja'far udah jelasin sangat Janda anak 3 mau enggak ini? Salma. lanjut. Ini udah nyepil ke Ustadz Hanif juga nih, katanya Ustadz Hanif bakal jelasin yang lebih keren banget. Silakan Ustadz Hanif. Ini kalimat-kalimat yang sebelum memulai udah bikin beban nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat hadis Nabi itu ya. Hadisnya gimana sih? Man asbaha aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi ka'annama hizat lahu dunya wa hadzafiriha. Kapanpun kita, Gen Z kah, milenial kah, siapapun lah, sepuh-sepuh kah, Boomer. pokok bangun pagi ya keadaannya aman. Antum ndak bangun rumahmu kebakar ya masih masih utuh gitu ya. Tangan masih utuh, mata masih ada, diraba-raba udah beristri ya samping cek ambekan, cek urip gitu ya. Aman lah ya. Mu'afan bisa jadi. Jasadnya itu mu'afan tuh ya berfungsi normal lah, bisa dipakai. Maka apa kata Nabi? Maka ana mahizat lahu dunya wa hadzafiriha. Wis dunia itu ya mung itu. Dunia itu cuman tentang kamu aman, bisa ngapa-ngapain, dan yang diajak ngapa-ngapain maksudnya badan itu bisa dipakai. Jadi kan inti dunia cuma tentang keamanan sama apa ya, kesehatan, nutrisi, kesejahteraan lah. Intinya nggak jauh-jauh dari dua itu gitu kan. Mau tanya boleh nggak? Nah. Ini gimana Tat? Dia punya karyawan gimana? Hah? Nek dia punya karyawan gitu. Kenapa? Terus Kan kalau misal usahanya rugi itu kan apa namanya, boncos itu. Yang nggak ada buat gaji. Yang rugi usahanya ya. Kan yang dikasih rezeki kamu dan karyawanmu Allah. Karyawan kan Kadang bisa kita dapat duit lain. Gini loh, biar kita cepat bangkit setelah rugi boncos atau apa, kita harus benar-benar ya sudah ini episode aja gitu. Tilkal ayam nudawiluha. Ya. Yaumun lak wa yaumun alaik. Ada hari yang membuatmu tersenyum, ada hari yang membuatmu ngerenyit. Mumet dah. Kadang pusing, kadang bahagia gitu. Memang manusia ya. Manusia. Loh, seenak-enak makan kan setelah lapar berkepanjangan gitu kan. Ya kadang kalau kita kenyang terus Allah bikin di bawah dulu biar lapar. Ya. Oh, biar seru ya. Nah, tadi kan kembali ya. Dua, keamanan sama ya ringkasnya kesejahteraan lah. Amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, nanti kita bawa ke situ. Karena job saya dari awal adalah jelaskan ayat. Ya, kita akan jelaskan ayat urut ya. Pertemuan keempat berarti ayat ke-4 ya. Pertemuan keempat berarti ayat ke-4. Jujur saja ya, kurang lebih sebulan yang lalu, sebulan lebih lah, ketika Mas Hasan sama Mas Izud ini datang ke rumah saya dan saya lewatkan kandang kambing dari belakang arah jalan depan di aspal kerja bakti. Dia menyampaikan kita akan bahas Al-Quraisy 4 pertemuan. Sependek itu, really gitu. Beneran bisa nggak ya 4 pertemuan? Dan saya enggak boleh banyak cerita, harus bahas ayatnya gitu kan. Bisa nggak ya? Ternyata pas kita buka banyak kitab tafsir meskipun nggak 30 Ahmad Qiyasat Nu'man ya. My hero ya, salah satu pahlawan saya dalam membuka wacana tadabbur dan tafsir ini.
Baru beberapa kitab lah 5 atau 6. Hmm. Ternyata ini 4 pertemuan nek benar-benar dibuka suratnya tanpa penjudulan episode, seayat tuh bisa 4 pertemuan ini gitu ya. Yes. Masya Allah, ternyata Masya Allah seluar biasa itu gitu Al-Quraish ya. Maka kalau kadang materi saya agak gantung-gantung ya mohon maaf gitu ya. Soalnya Semua waktunya yang ngat gitu ya. terbatas. Semoga Allah beri kita waktu ya untuk Amin, menuntaskan Ya, semua Rob. itu. Amin. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu bunyi ayatnya surat Quraisy, enggak ada alnya ya. Enggak setiap surat pakai al ya. Jangan al Yusuf, al Ibrahim. Ya ojo waton di ali ya. Quraisy tuh banyak yang salah kaprah juga. Quraisy enggak ada alnya. Di surat Quraisy. Iya. Oh, baru tahu toh. Bukan Quran enggak ada alnya. Nah, ada 2 aspek di sini kita bahas lagi. Pengennya kata per kata tapi kita ambil beberapa kata unik saja yang membuat alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ini enggak sesederhana terjemahan depak yang biasa kita baca. Meskipun itu sudah Masya Allah mewakili gitu ya. Karena nggak bayangkan bagaimana effortnya penerjemah di Kemenak gitu ya, mencari terjemahan yang ringkas yang mewakili ayat ini gitu. Kita baca ya. Ayat keempat surat Quraisy ini alin enggak ada alnya. Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Apakah hanya itu? Nah, bismillah. Siapa Allah? Fal ya'budu rabb hadzal bait, kan diminta kemarin kita jelaskan, diminta untuk beribadah. Beribadah itu ya posisikan Allah sebagai Rabb, posisikan dirimu sebagai hamba. Itu 2 hal yang enggak boleh lepas ya. Kamu posisikan Allah sebagaimana mestinya, juga posisikan dirimu sebagai hamba. Namanya hamba ya, jangan kalau benar sholat duha melunasi hutang, maka duhaku segini-gini hutangku harus lunasi. Itu transaksional sekali. Itu mendikte Allah. Ya. Itu seperti mentalitas orang-orang jahiliyah. Enggak cuma jahiliyah Quraisy, jahiliyah dari kapanpun ya. Dari zaman orang nyembah bintang apa? Sirius ya. Zaman-zaman Yunani atau apa itu kan disebut di An-Najm. Rabbus Syi'ra, Allah itu Rabbnya Sirius. Simbol kesyirikan yang sangat tua. Bentuk peribadatan mereka itu apa sih? Kita butuh sosok yang bisa segalanya. Kenapa kita butuh? Karena kita punya kebutuhan. Jadi Tuhan dihadirkan based on needs-nya, kebutuhannya orang-orang yang menyembahnya. Oh, makanya di Yunani itu ada Tuhan-Tuhan yang Ya Tuhan punya urusan peran ini, berbeda-beda. urusan ini, Oh, urusan iya. ini. Sama di Quraisy pun masih ada. Tak bilang kan Quraisy itu kenapa kok ke Syam dan ke Yaman tuh? Nanti pikiran-pikiran Yunani pun ada di Quraisy. Ketika Nabi mendakwahkan la ilaha illallah, mereka bilang ja'alal alihata ilahan wahida. Muhammad, urusan kami banyak. Masa Tuhannya cuma satu? Urusan banyak, Tuhannya banyak aja 360, barbar urusannya. Mbok bikin satu, inna hadza la syai'un ujab. Yang bener aja. Itu kan pikiran Yunani masuk. Jadi transaksional. Maka hal-hal yang perlu kita hilangkan agar mental illness itu hilang. Selain memposisikan Allah dengan benar, ya, posisikan dirimu juga dengan benar sebagai hamba. Siapa Allah kemudian kan pertanyaan? Rabb hadzal bait. Definisi pertama, Rabb dari rumah ini. Yang mana rumah ini menjadi poros semua ilaf yang kalian nikmati kan. Kemudian peran selanjutnya apa? Selain Rabb hadzal bait gitu. Peran selanjutnya disebutkan alladzi, yang mana Allah itu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberi kalian makan, minju enggak saya terjemahkan dulu, nanti part luar biasanya di situ. Wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka rasa aman. Oke. Di dalam 2 potongan kalimat tadi ada masing-masing ada min gitu ya. Beginners bahasa Arab mungkin tahu ya, min itu artinya apa? Dari ya, dari. Apakah hanya dari gitu aja? Di sini min maknanya min ta'ajubiyah. Apa sih min ta'ajubiyah itu? Maknanya ada 2. Yang pertama gini, simpelnya, kamu tak kasih makan dari duitku. Kadang orang tua ngomong begitu ya, aku kerja banting tulang, duitku tak buat ngasih makan kamu, kan gitu kan. Kasih makan dari sumber makanan tentunya kan, duit lah. Kota ini punya ketahanan pangan dari lumbungnya yang ditata rapi. Kota ini punya ketahanan pangan untuk sekian anu ke depan karena keuangannya yang bagus ya, GDP-nya yang tinggi gitu kan.
ketika ada kalimat memberi makan, setelah min itu biasanya sumber-sumber makanan, sumber-sumber prosperity, sumber-sumber kesejahteraan gitu kan. Tapi menariknya di sini, kasih makan mereka dari kelaparan. Kedengarannya udah aneh loh. Barusan anak ngomong apa? Kasih makan dari uangku, ngasih makan punya ketahanan pangan dari lumbung. Ini yang memberi mereka makan dari rasa lapar. Maksudnya apa? Gitu kan. Coba antum bayangin satu daerah, bayangin satu daerah. Merem ya apa-apa, merem ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, merem enggak apa-apa. Tapi aneh jangan merem ya. Bayangin satu daerah, di situ kamu bener-bener nggak mungkin banget dapat makanan, nggak mungkin banget dapat minuman, ya, daerahnya kacau, daerahnya wis tandus atau segala macam. Apapun bayangan antum, sengeri apapun bayangan antum, itu Mekah saat itu. Itu Mekah saat itu, yang secara natural, nature-nya itu nggak mungkin ada makanan. Nabi Ibrahim saja mengatakan, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Yang dari jenis tanahnya pun nggak mungkin biji itu bisa pecah dan tumbuh. Separah itu Mekah. Kalau kita pernah mendengar istilah zero to hero, nol ke super, ini bukan zero to hero, minus to hero ya. Kamu di Mekah yang secara natural susah banget dapat makanan. Makananmu enak-enak ya Quraisy. Tarit itu makanan enak sampai Raja Romawi ya tertarik loh. Romawi itu kan sekarang juga Amerika nih gitu lah. Apa namanya? Tarit. Yang kemarin dijelasin itu iya. Ya kan roti sing diremuk, kasih kuah, kasih daging gitu loh. Itu makanan Quraisy. Yang Romawi yang di puncak kemakmurannya itu tertarik untuk makan dan doyan gitu loh. Kira-kira saya ya bawa pecel sing segone jagung apa tiwul gitu kan, segone jagung atau tiwul tak bawa ke mana misalnya yang lagi makmur-makmurnya saiki? Amerika, Cina. Amerika kalah saiki. oh iya. Nah, ke Cina misalnya. Pada doyan nggak kira-kira yang di top tier mereka ya, bukan rakyat jelata yang lagi kelaparan. Ini kan yang doyan raja gitu kan. Berarti kan kesejahteraan Quraisy, budaya makannya Quraisy menunjukkan tingkat kesejahteraan mereka itu luar biasa tinggi gitu. Nah, saya pernah baca artikel menarik itu, kenapa kok makanan Jepang tuh mentah-mentah, simpel-simpel, karena dulu orang Jepang tuh hidupnya susah. Makanya proses masaknya tuh sederhana karena hidupnya susah. Kita yang punya makanan tradisional yang rendang tuh masya Allah seru banget masak rendang tuh, yang paling tak tunggu dari momen kurban tuh masak rendang. Malah makanan Jepang kalau orang sini orang susah nggak bisa makan. Iya. Dikecapi kayak yopo amis. Sorry Jepang ya, ini bukan selera, itu makanannya memang keren gitu ya. Jadi tingkat kerumitan memasak suatu civilization, suatu peradaban itu menunjukkan nenek moyang mereka dulu taraf kemakmurannya seperti apa. Oh berarti Indonesia makmur. Oh iya, kerajaan-kerajaan tuh kan sangat makmur sekali. Nyuratnya Sriwijaya sama kerajaan Inggris ya, luar biasa. Makmur kita. Buktinya ya makanan kita ribet-ribet masaknya ya. Oh iya. Kayak gitu. Nah, Quraisy tuh seleranya tinggi, bukti kemakmurannya luar biasa. Padahal start from dari kelaparan ya. Iya. Iktifar itu kan enggak main-main itu. Nah, setelah min, ju'nya coba dilihat di Quran ada tanwinnya enggak? Min ju'in. Min ju'in. Min tanwin di sini maknanya apa? Menunjukkan sangat lapar. Buktinya apa sangat lapar? Ya sampai ada iktifar itu. Jadi Allah bikin Quraisy itu merasakan kondisi asli Mekah tanpa bantuan Allah itu saat Amur Romat itu. Quraisy pernah makmur, pernah dagangnya lancar gitu kan. Tapi ketika Amur Romat, mana-mana kekeringan ya, Sadu Ma'rib juga jebol dan lain-lain. Yang di Al-Fatihah itu kenapa Alhamdu, kenapa ada alif lamnya, kenapa bukan innal hamda, kenapa bukan lillahil hamdu, kenapa bukan hamdan, kenapa bukan hamdun, ada jawabannya semua itu Masya Allah. Dan jelas nggak bikin pusing, cuman ya capek bacanya, tapi nggak bikin pusing. Pusing terusnya, yuk foto jadi maksudnya enggak, ringan. Presisi itu setiap kata ditata di dalam Al-Quran. Nah simpulannya gini. Ini coba kita mikir luas ya. Inti dari
pilar-pilar keutuhan ya sebuah peradaban itu cuma 2. Keamanan dan kesejahteraan atau kesejahteraan pangan. Ekonomi, bahasanya mungkin ya, keamanan dan ekonomi. Ekonomi sebagai sebuah sistem, ekonomi sebuah komoditi yang dimakan, ya roda ekonomi apapun itu bentuknya. Kapanpun salah satu dari kedua ini, mau keamanan dulu atau ekonomi dulu yang goyang, pasti yang satu ikut, pasti yang satu terdampak. Nah, Islam ini rahmatan lil alamin. Keamanannya di dalam sistematika Islam dijamin dengan apa? Berbagai hudud ya, dengan akhlak-akhlak yang memang dijaga. Akhlak itu kan preventifnya. Nek dijaga ndak bisa kebacut ya, dibikin hukuman yang menjerakan gitu kan. Ini kan sistematika penjagaan keamanan yang ngepas di semua penyakit mental manusia. Iya. Dan ekonominya juga dijaga. Nyana lagi menyelesaikan video seminar apa ya namanya apa sih? Quranic Reflection on Global Economy. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an itu ternyata diikuti menjadi solusi bagi masalah perekonomian global. Tentang bagaimana konsep rizki, bagaimana konsep spending, menghabiskan, konsep pertambangan dalam Islam diatur dan lain-lain itu ada ayatnya semua ternyata. Itu sudah sepanjang ini catatannya tapi ya belum selesai videonya. Itu di Malaysia, Indonesia kayak emang kurang apa tertarik. ya? Kurang tertarik seperti itu gitu ya. Sering sekali tema-tema sangat menarik seperti ini yang nuan rumai Malaysia. Ya, coba nanti yang kita bisa lah ya menghadirkan Ustaz Nu'man untuk membahas itu. Insyaallah. Insyaallah cita-cita Haifal itu. Ekonominya juga diatur. Maka untuk menjadi agen-agen rahmatan lil alamin ya kita harus menjaga keamanan juga. Al muslimu man salima muslima min lisanihi wa yadihi gitu kan. Menjaga akhlak, bro. Iya. Akhlakul karimah itu untuk memastikan orang sekelilingmu tuh aman dan nyaman dengan dirinya, dengan aktivitasnya, kan seperti itu. Di taraf paling kecil, ya, di taraf. Kemudian apa? Tentang memberi makan. Islam itu kan wah, agama sih makan-makan tok isinya. Banyak yang makan-makan ya kan. Kamu to'am. Idul Fitri, Al-Hajjul Mabrur, At'imu To'am itu kan. Haji, tandanya haji ini mabrur, Pak. Sering ngajak makan-makan. Nabi sampai bilang begitu. Ada hadisnya itu. Ada gitu juga. Oh, ada mah. salah satu Coba hadis cirinya mau sing kereng-kereng tok gitu. Ndak, hadis sing sini makan-makan ya banyak. Ya, betul juga. seperti itu. Jadi dalam rahmatul alamin. Nah, menariknya suruh closing statement ini ya. Jadi gini. Semua yang dinikmati Quraisy itu ternyata berkah dari doa. Kembali ke materi Abu Ja'far tadi. Bahkan doa saja pun itu menentukan percaturan sejarah sampai hari ini gitu. Sahih. Yang doa siapa? Nabi Muhammad kan dirunut sampai Adnan Ismail gitu kan. Nabi Ibrahim. Nah, yang berdoa Nabi Ibrahim. Bahkan ini adalah doa pertama yang disebutkan dalam urutan Al-Quran. Urutan penulisan Quran dari Al-Baqarah itu doa, salah satu doa yang pertama disebut itu doa Nabi Ibrahim ini. Doanya apa? Ya Allah jadikan ini. Nabi Ibrahim nggak punya kata untuk menyebut selain ini. Ini wis tanah nggak ada tumbuhannya ini. Ini baladan menjadi sebuah negeri berperadaban amina yang aman dulu. Baru warzuk ahlahu minas samarot, ya. Bukan warzuk ahlahu minal fulus, wadinarot, wadirhamat, enggak. Yang Nabi Ibrahim itu mereka bisa makan, bukan mereka dilimpahi kekayaan dan lain sebagainya. Mereka bisa makan. Inti yang diminta Nabi Ibrahim itu, ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, selagi mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Part yang menyenangkannya kan dicukupi makannya, dijamin keamanannya. Sudah terkabul belum? Sudah. Part yang tidak menyenangkan, part yang mengerikannya apa? Allah jawab doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku tahu semua anak cucuku ini enggak akan beriman, tapi seenggaknya yang tinggal di sini beriman. Allah jawab, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Enggak, wa Ibrahim, enggak semuanya yang tinggal di sini akan beriman, ada juga yang kafir. Dan siapa yang kafir fa umatti'uhu qalila, tak kasih tapi dikit. Summa attarruhu ila adzabin nar, kemudian akan aku lempar mereka orang-orang kafir dari anak cucumu yang tinggal di balad dan aminan yang mbok doakan ini ke neraka. Agar itu tidak terjadi diutuslah Rasulullah.
diturunkanlah surat Al-Quraisy. Scaris partnya itu jangan sampai terjadi. Maka antum melarang teman antum bermaksiat, ya, diajak maksiat tidak mau, bersikap tidak suka atas berbagai hal yang buruk terjadi di sekitar antum, ya itu juga sudah bagus gitu. Suatu peringatan agar tidak dibablas-bablas no. Ya, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam yang lebih yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah. Wah, Sampai tidak bisa berwords. seperti biasa tidak bisa berkata-kata. Gimana Zam? Malam hari ini. Oke, terima kasih untuk jamaah online juga yang telah setia menonton dan ternyata makin bukan makin malam ya. Maksudnya dari episode pertama sampai episode sekarang tuh penontonnya makin banyak. Alhamdulillah. 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 Dan ternyata memang insya Allah bisa menjadi salah satu ciri bahwa kajian kita memang diminati dan ditunggu-tunggu insya Allah. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus Instagram kami, sosial media kami di Jum'ah Naik Kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di seri selanjutnya.